Nanoteknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afiah Dela Sofa, absen 1. Saya Malika Imedina, absen 25. Saya Anggita Putri Candika, absen 4. Saya Kania Sofa Aulia, absen 19. Saya Fidaili Akila, absen 16. Saya Salsa Gladysoti, absen 31. Selamat menyaksikan! Jadi, nanoteknologi adalah bidang ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan manipulasi materi pada skala nanometer, yaitu skala yang sangat kecil, di mana 1 nanometer sama dengan 1/1000.000 meter. Kebayangkan seberapa kecilnya? Nah, dalam konteks ini, memungkinkan teknologi mampu mengkontrol dan memanipulasi materi pada tingkatan atom atau molekul, membuka potensi inovasi dalam berbagai bidang. Jadi, sederhananya, nanoteknologi merupakan lompatan teknologi untuk merekayasa benda-benda baru dari benda-benda yang sudah ada sebelumnya. Manfaat nanoteknologi di bidang lingkungan. Yang pertama, nanoteknologi sebagai bahan fotokatalis sehingga mampu mengoksidasi polutan yang bersifat beracun lalu mengubahnya menjadi bahan yang tidak beracun. Yang kedua, nanoteknologi sebagai bahan remediasi sehingga dapat menghilangkan atau menetralisir polutan dalam air. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu karena ukuran nanoteknologi ini yang sangat kecil, maka dapat digunakan untuk mendeteksi kontaminan yang sangat sensitif. Baik, yang selanjutnya adalah peranan nanoteknologi pada bidang farmasi. Yang pertama, molekul pada skala nano yang bersifat multifungsi dapat digunakan untuk mendeteksi juga membunuh sel kanker. Yang kedua adalah pemanfaatan nanoteknologi sebagai sistem penghantar obat yang didesain dapat mencapai target dengan dosis tertentu sehingga akan lebih efisien dan juga efektif. Dan yang ketiga adalah penggunaan material cerdas yang diimplantasi dalam tubuh manusia untuk diagnosa juga screening penyakit pada manusia. Manfaat nanoteknologi di bidang konveksi. Yang pertama, filamen menghasilkan pelapis bahan kain pada serat polyester sehingga kain menjadi tahan air. Yang kedua, nanofiber yang digunakan sebagai bahan pakaian memiliki sifat daya serap air yang baik dan breathable sehingga kain menjadi anti air dan anti kotor. Yang terakhir yaitu yang ketiga, silver nanoparticle apabila digabungkan dengan titanium dioksida akan membuat pakaian menjadi anti bau dan anti bakteri. Pemanfaatan nanoteknologi pada bidang otomotif. Yang pertama, nanopartikel digunakan pada badan mobil dengan tujuan badan mobil tahan terhadap goresan serta memberikan kesan cemerlang pada badan mobil. Yang kedua, nanopartikel digunakan pada pendingin mesin dengan tujuan memberikan thermal konduktivitas menjadi lebih besar agar transfer panas menjadi lebih baik. Dalam bidang militer, nanoteknologi dimanfaatkan untuk alat yang bernama lempeng microchannel yang digunakan sebagai sistem penginderaan di malam hari dan sistem sensor suhu yang digunakan oleh para tentara, pilot pesawat terbang, dan pesawat terbang tanpa awak. Lalu, penggunaan nanomaterial sebagai sensor dalam deteksi dini ancaman seperti senjata kimia atau biologis. Dan juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan material pertahanan tingkat tinggi seperti armor yang bermassa lebih ringan namun tetap kokoh. Dengan kemajuan nanoteknologi ini, militer dapat meningkatkan kemampuan operasional dan keamanannya. Dalam pemanfaatan nanoteknologi dalam bidang elektronika, yang pertama yaitu penggunaan tabung nanokarbon sebagai transistor pada prosesor komputer agar memiliki arus yang lebih kuat dari sebelumnya. Lalu, pemanfaatan yang kedua yaitu pemanfaatan nanodot atau titik nano berbasis nikel sebagai memori komputer
agar kapasitas penyimpanan lebih besar. Lalu, manfaatan yang ketiga yaitu nanoteknologi telah meningkatkan kemampuan dan kinerja komponen handphone seperti di IC, layar display, memori, antena, baterai, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan nanoteknologi pada bidang pertanian. Yang pertama, sebagai identifikasi sistem untuk melacak bahan atau hasil ternak dan tanaman dari mulai bahan asal sampai konsumsi. Yang kedua, sistem terintegrasi untuk penginderaan, monitoring, dan intervensi respon aktif untuk produksi tanaman dan ternak. Yang ketiga, sistem lapang pintar atau smart farm system untuk mendeteksi, mengetahui lokasi, melaporkan, dan pemberian air secara langsung. Yang keempat, partikel dalam skala nano pada pupuk untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik dari mulai kualitas maupun kuantitas. Dalam bidang pangan, nanoteknologi sangat dimanfaatkan. Yang pertama, penggunaan nanopartikel dalam kemasan produk yang dapat memperpanjang masa simpan, mencegah kerusakan, dan melindungi produk dari kontaminasi. Yang kedua, penggunaan nanopartikel sebagai agen penstabil. Yang ketiga, teknologi nanomulsi untuk meningkatkan bioavailabilitas nutrisi. Yang keempat, pembuatan sensor yang lebih sensitif untuk mendeteksi kontaminasi atau bahaya kesehatan dalam makanan. Dengan demikian, pemanfaatan nanoteknologi dapat membantu meningkatkan keamanan pangan, mengurangi pemborosan, dan memperluas akses terhadap pangan yang berkualitas. Ada manfaatan nanoteknologi di bidang energi, yaitu pengembangan bahan bakar dan sel surya yang lebih efisien, serta penyimpanan energi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah ngebahas tentang definisi dan juga pemanfaatan nanoteknologi di berbagai bidang ya. Sekarang kita lanjut ngebahas tentang dampak-dampak dari nanoteknologi ya. Jadi dampak positif dari nanoteknologi dan caranya ada 1. Peningkatan dosis dan perawatan medis. 2. Peningkatan efisiensi energi dan kelestarian lingkungan. 3. Peningkatan proses manufaktur dan ilmu material. 4. Peningkatan produksi pangan dan juga pertanian. 5. Kemajuan sistem pengiriman obat dan masih banyak lagi. Tadi kan kita udah ngebahas tentang dampak positif dari nanoteknologi ya. Sekarang kita lanjut membahas dampak negatifnya ya. Jadi dampak negatif dari nanoteknologi dan antara lain 1. Peraturan yang terbatas dan kurangnya standar keselamatan. 2. Resiko pelepasan nanopartikel secara tidak sengaja. Jadi, pelepasan nanopartikel secara tidak sengaja ke lingkungan dapat berdampak negatif, baik itu bagi kesehatan manusia dan juga bagi lingkungan. Pelepasan nanopartikel ini tuh dapat terjadi selama proses pembuatan, transportasi, penggunaan, dan juga pada saat proses pembuangan bahan nano. Konsekuensi dan resiko dari pelepasan tersebut sangat sulit diprediksi karena sifat kompleks dari bahan nano dan interaksinya dengan sistem biologis. Dampak negatif yang ketiga yaitu penyalahgunaan dan penerapan militer. Dan yang terakhir adalah resiko bagi kesehatan dan lingkungan secara tidak sengaja. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum